Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar ukuran penyebaran data. Jangan lupa, silakan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang non-muslim, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ya, untuk yang muslim, kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya, pada ukuran penyebaran data itu merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Dalam ukuran penyebaran data, kita belajar 6 hal. Jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku. Untuk yang pertama adalah jangkauan. Untuk data tunggal, jangkauan merupakan rentang atau range, yaitu selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil, sehingga jangkauan atau R sama dengan X max dikurangi X min. Saya ambil contoh, tentukan range dari data-data berikut ini. Jawabannya, urutkan data dulu. Dimulai dari 3, 4, 6, 7, 8, 10, 15, dan 20. Dari data di atas diperoleh X maksimumnya adalah 20 dan X minnya adalah 3, sehingga jangkauan R sama dengan 20 kurangi 3 sama dengan 17. Untuk data kelompok, maka jangkauannya diperoleh dari nilai tertinggi diambil dari nilai tengah kelas tertinggi, dan nilai terendah diambil dari nilai kelas yang terendah. Contohnya, carilah range dari data berikut. Ini merupakan data kelompok. Kita perhatikan, data terendahnya adalah 30 hingga 34. Kemudian data untuk kelas tertinggi itu pada interval 60 hingga 64. Sehingga nilai tengah kelas pertama adalah 30 ditambah 34 dibagi 2, berarti 64 bagi 2 adalah 32. Kemudian nilai tengah kelas akhir adalah 60 ditambah 64 dibagi 2, yaitu 62. Kemudian maka range yang dihasilkan adalah 62 dikurangi 32, berarti sama dengan 30. Ya, jadi cukup memperhatikan kelas awal dan kelas terakhir gitu ya. Kemudian jangkauan antar kuartil atau hamparan merupakan selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Sedangkan yang materi ketiga adalah simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil adalah setengah kali jangkauan antar kuartil. Contohnya, tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data berikut. Caranya, kita urutkan terlebih dahulu, kita tentukan nilai Q2. Q2 itu membagi data menjadi 2 sama banyak, berarti di antara 14 dan 15. Kemudian, kita tentukan Q1 membagi data 2 sama banyak dari 11 hingga 14, maka Q1 di antara 11 dan 13. Sedangkan Q3 itu membagi data dari 15 hingga 19, sehingga Q3 terletak di 17 dan 18. Sehingga kita peroleh Q1 sama dengan 11 ditambah 13 dibagi 2 sama dengan 12. Dan Q3 adalah 17 ditambah 18 dibagi 2 adalah 17,5. Sehingga jangkauan antar kuartilnya adalah
17,5 dikurangi 12 sama dengan 5,5. Kemudian simpangan kuartilnya adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Berarti setengah dikali 5,5 sama dengan 2,75. Ya, data berikut adalah contoh dari data tunggal yang bersifat genap. Kalau yang bersifat ganjil bagaimana? Nah, berikut adalah contoh soalnya. Jadi data berat badan siswa kelas 12 SMK sebagai berikut. Tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Ya, caranya pada soal di atas diketahui data terbesar adalah 90 dan data terkecil adalah 47. Maka jangkauannya adalah 90 dikurangi 47 sama dengan 43. Selanjutnya kita menentukan kuartil pertama dan kuartil ketiga dengan cara, ya betul sekali, dengan cara kita urutkan data terlebih dahulu. Nah, setelah kita urutkan, kita tentukan Q2, Q1, dan Q3. Jadi kita peroleh Q1 sama dengan 53 dan Q3 sama dengan 63. Jangkauan antar kuartilnya adalah 83 dikurangi, Q3 dikurangi Q1 yaitu 63 dikurangi 53 yaitu 10. Kemudian simpangan kuartilnya setengah dikali Q3 kurangi Q1. Q3 kurangi Q1 tadi adalah 10, berarti setengah dikali 10 adalah 5. Kemudian contoh soal jika merupakan data kelompok. Tentukan nilai kuartil bawah atas jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data berikut. Caranya, ya dari data skor dan frekuensi kita tentukan frekuensi kumulatif. Jadi misal frekuensi kumulatif pertama adalah 1, frekuensi kumulatif kedua adalah 1 ditambah 4 yaitu 5. Frekuensi kumulatif berikutnya adalah 1 tambah 4 tambah 18 berarti 13 dan seterusnya. Nah, kemudian kita tentukan panjang kelas P sama dengan 10. Bagaimana cara menentukannya? Ya, kita perhatikan skornya. Skor itu dari 40 hingga 49, berarti panjang kelasnya adalah 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ya, berarti mohon maaf ya, hanya sampai 49 ya. Oke, kita ulangi. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 dan 49. Jadi panjang kelasnya adalah 10. Kemudian banyak data itu diperoleh dari kalian menjumlahkan frekuensi 1 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 3 sehingga banyak datanya adalah 40. Kemudian kita tentukan kelas Q1 yaitu kuartil pertama dengan cara 1/4 dikali jumlah data. Banyak datanya tadi 40, berarti 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Yaitu ya di kelas 60 hingga 69. Kemudian menentukan Q3 di kelas 3/4 dikali 40, berarti di urutan ke-30. Kita cek berdasarkan frekuensi kumulatif, maka 30 itu berada di kelas 80 hingga 89 ya. Jadi seperti itu ya cara ngeceknya. Nah, kemudian kita tentukan Q1. Q1 tadi di kelas 60 hingga 69. Rumusnya TP ditambah 1/4 N dikurangi FK1 dibagi dengan F dikali dengan P. Ya, batas bawah pada kelas 60,69 adalah 59,5 ditambah 1/4 kali
40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas 60 hingga 69. Jadi frekuensi sebelum itu adalah 1 ditambah 4 yaitu 5 dibagi dengan F. F itu frekuensi pada saat kuartil pertama yaitu di kelas 60 hingga 69 yaitu 8 dikalikan dengan panjang kelas yaitu 10. Hasilnya sama dengan 65,75. Ya, jelas ya. Kemudian kita lanjutkan menentukan Q3. Tadi Q3 tadi letaknya di kelas 80 hingga 89. Ya, kita lihat titik batas bawahnya. Kalau kelasnya 80 hingga 89, maka batas bawahnya adalah 80 kurangi setengah yaitu 79,5 ditambah 3/4 dikali 40 yaitu N ya dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas 80 hingga 89 yaitu berapa? 1 tambah 4 tambah 8 tambah 14 yaitu 27 dibagi frekuensi pada saat kelas 80 hingga 89 yaitu 10 dikali dengan 10 sehingga hasilnya 82,5. Sehingga jangkauan antar kuartilnya adalah Q3 kurangi Q1 82,5 dikurangi 65,75 adalah 16,75. Kemudian simpangan kuartilnya setengah dari hamparan, berarti setengah dari 16,75 yaitu 8,375. Ya, berikutnya yang keempat adalah simpangan rata-rata. Untuk data tunggal, simpangan rata-rata SR adalah jumlah harga mutlak. Ingat, harga mutlak itu adalah harga yang selalu nilainya positif. Jadi harga mutlak selisih setiap nilai data XI dengan nilai data rata-rata dibagi banyak data N. Ya, sehingga rumusnya SR sama dengan jumlah ya XI dikurangi X rata-rata dibagi dengan N ya untuk data tunggal. Sedangkan untuk data kelompok, maka karena data kelompok itu memiliki frekuensi, maka SR-nya sama dengan jumlah frekuensi I dikali XI kurangi X rata-rata di harga mutlak ya dibagi dengan FI. Nah, sigma FI. Ya, lebih jelasnya kita ke contoh soal berikut. Untuk contoh data tunggal, carilah rata-rata simpangan data berikut. Yuk, tadi caranya bagaimana? Caranya kita cari rata-rata dulu. Kita jumlahkan 6 ditambah 4 tambah 8 tambah 10 ditambah 11 ditambah 10 ditambah 7 dibagi jumlah datanya ada 7 ya, berarti dibagi 7 sama dengan 8. Kemudian kita masukkan ke rumus simpangan rata-rata ya. Jadi bagaimana memasukkan 1/N berarti 1/7 dikali kurung buka harga mutlak 6 kurangi 8 ditambah harga mutlak 4 kurangi 8 ditambah harga mutlak 8 kurangi 8 ditambah harga mutlak 10 kurangi 8 ditambah harga mutlak 11 kurangi 8 ditambah harga mutlak 10 kurangi 8 ditambah harga mutlak 7 kurangi 8 sama dengan 1/7 dikali. Nah, kalau karena ada harga mutlak maka 6 dikurangi 8 kalau di harga mutlak kan hasilnya adalah 2 ya. Jadi 1/7 dikali 2 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Perhatikan di situ harga-harganya positif ya, jadi cek jawaban kalian ya. Sudah jelas? Kita lanjut berikutnya. Bagaimana kalau data kelompok? Nah, misalkan perhatikan data berikut
tentukan simpangan rata-rata data tersebut. Jawabannya yang pertama, kelasnya ya dari 50 hingga 55. Kemudian tadi ada data frekuensi. Kemudian kita ambil XI. Apa itu XI? XI itu adalah nilai tengah. Jadi kalau ada range 50 hingga 54, maka nilai tengahnya adalah 50 ditambah 54 dibagi 2. Berarti kan 104 dibagi 2 adalah 52. Ya. Bagaimana untuk kelas 55 hingga 59? Ya, sama. 55 ditambah 59 dibagi 2, hasilnya adalah 57. Itu ya. Atau kalau kalian pengen lebih mudah lagi, kita hitung 50, 51, 52, 53, 54. Itu kan ada panjang kelasnya 5 ya. Berarti nilai tengahnya di urutan ketiga, yaitu 50, 51, 52. Itu ya. Kemudian berikutnya, kita mengkalikan antara frekuensi I dengan XI. Jadi 3 dikali 52 adalah 156, 4 dikali 57 sama dengan 228. Lah, ini kalian jumlah semuanya. Kenapa kita jumlah semuanya? Karena kita mau nyari rata-rata, yaitu X rata-rata. X bar sama dengan jumlah FI dikali XI dibagi jumlah FI. Nah, jumlahnya tadi kan 1300 dibagi jumlah frekuensi 20, berarti rata-ratanya adalah 65. Ya, habis itu kita cari harga mutlak XI dikurangi X rata. Contoh, yang pertama ya, kelas pertama. Di situ ada XI yaitu 52, X rata-rata 65. Berarti 52 dikurangi 65 itu kan hasilnya negatif 13. Tapi karena kita harga mutlak, maka hasilnya cukup 13. Jadi tidak ada negatifnya. Contoh lagi. Ya, kita kurangi XI dengan X rata. 57 dengan 65. Jadi 57 kurangi 65 adalah ya negatif 8, maka cukup ditulis 8. Jelas ya, begitu seterusnya. Kemudian kita kalikan frekuensi ke I dengan selisih harga mutlak XI dengan X rata. Contoh, 3 dikali 13 berarti 39 dan seterusnya. Itu ya. Nah, jadi kita kalikan FI dengan nilai mutlak XI kurangi X bar di setiap masing-masing ya, XI kurangi X rata. Nah, ternyata kalau kita jumlah adalah 152. Sehingga simpangan rata-ratanya adalah jumlah dari FI dikali XI kurangi X rata-rata dibagi jumlah FI. Berarti 152 dibagi 20 adalah 77,6 ya, mohon maaf ya. 152 dibagi 20 sama dengan 7,6. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 7,6 kg. Jelas ya? Kita lanjutkan berikutnya. Yang kelima adalah ragam atau variansi. Ya. Kalau tadi kita sudah belajar simpangan rata-rata, dengan ragam itu hampir sedikit, berbedanya hanya sedikit sekali. Ya, berbedanya di mana? Jadi kalau ragam atau variansi untuk data tunggal itu dirumuskan S kuadrat sama dengan. Nah, jumlah dari XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan dibagi banyak data. Sedangkan untuk data berkelompok, ragam atau variansi adalah jumlah dari FI dikali
XI kurangi X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan jumlah FI. Contoh, untuk data tunggal, varians dari data berikut. Pembahasannya, kita cari rata-rata dulu dengan cara kita menjumlahkan setiap komponennya dibagi jumlah data. Jadi kita jumlahkan 8 tambah 7 tambah 10 tambah 12 tambah 9 tambah 4 dan tambah 6 dibagi, banyak datanya ada 7. Berarti 56 dibagi 7 adalah 8. Ya. Bisa ya? Lanjut. Kemudian untuk mencari variannya, kita masukkan ya rumusnya, jumlah dari XI kurangi X rata dikuadratkan dibagi N. Jadi misal yang XI pertama itu adalah 8 dikurangi 8 kuadrat ditambah 7 kurangi 8 kuadrat ditambah 10 kurangi 8 kuadrat ditambah 12 kurangi 8 kuadrat ditambah 9 kurangi 8 kuadrat ditambah 4 kurangi 8 kuadrat ditambah 6 kurangi 8 kuadrat. Sehingga setelah kalian hitung, nilai dari S kuadrat atau varian itu adalah 42 dibagi 7, yaitu 6. Bagaimana kalau data kelompok? Ya, ini contoh soalnya. Perhatikan data berikut. Tentukan ragam dari data berikut. Jawabannya adalah, ya, di situ ada data kelasnya adalah merupakan tinggi, kemudian frekuensinya adalah banyak menara. Terus kita tentukan dulu nilai tengahnya. Ya, kita tentukan. Misalkan dari 19 hingga 21 untuk kelas pertama, maka kita urutkan ya. 19, 20, 21. Oh, berarti nilai tengahnya adalah 20. 22 sampai 24. Berarti 22, 23, 24. Berarti nilai tengahnya adalah 23. Atau kayak tadi menggunakan rumus ya. 19 ditambah 21 dibagi 2. Sama ya, nanti hasilnya 40 bagi 2 adalah 20. Jelas ya menentukan X-nya? Ya. Kalau sudah, di sini kita kalikan FI dengan XI. Ya, kita kalikan. Jadi 9 dikali 20 180. 4 dikali 23 sama dengan 92. Gitu ya. Kemudian dijumlah. Nah, setelah dijumlah bagaimana? Kita bisa menentukan X rata-rata. Jadi, penjumlahan dari FI dikali XI tadi adalah 460 dibagi banyak datanya adalah 20. Berarti 460 dibagi 20 adalah 23. Kemudian kita hitung XI kurangi X rata. Ya. XI-nya 20, rata-rata 23, jadi min 3. Kemudian kita hitung FI dikali XI kurangi X rata-rata dikuadratkan. Jadi FI-nya 9, XI kurangi X rata itu tadi kan negatif 3 ya. Ya, negatif 3-nya dikuadratkan dulu, berarti 9 dikali dengan 9, berarti hasilnya 81. Tuh. Jelas ya. Kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 198. Nah, sehingga nilai dari ragamnya adalah 198 dibagi 20 sama dengan 9,9. Jelas ya? Ya, kita lanjut ke subbab yang terakhir, yaitu simpangan baku. Untuk data tunggal dan data berkelompok, dalam menghitung simpangan baku itu dasarnya adalah kita menghitung ragam dulu. Jadi kalau ragam atau variansi sudah, berarti simpangan baku tinggal gampang ya. Kenapa? Karena simpangan baku atau deviasi standar itu adalah akar dari ragam. Ya.
Jadi kita lanjutkan contoh sebelumnya tadi. Jadi kalau ada simpangan baku, pertanyaannya simpangan baku dari data ya. Caranya sama, kita harus menentukan varians dulu. Tadi sudah kita hitung variansnya adalah 6. Jadi S kuadrat sama dengan 6. Berarti simpangan baku sama dengan S, yaitu akar dari S kuadrat. Berarti sama dengan akar 6, yaitu 2,45. Dan begitu juga untuk data kelompok. Tadi untuk yang soal sebelumnya, pada menghitung ragam, tadi kita sudah menemukan untuk ragam atau S kuadrat itu sama dengan 9,9 ya. Jadi simpangan baku dari data tersebut tinggal kita akarkan dari ragam. Oke, jadi simpangan baku adalah S sama dengan akar S kuadrat, yaitu akar 9,9 sama dengan 3,15. Ya, sekian presentasi pada kali ini untuk materi ukuran penyebaran data. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun, dan jaga jarak. Kemudian, stay di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.